Halo, sambil kerja, aku mau sedikit cerita. Karena aku sudah memutuskan untuk membagikan hal ini dari lama, cuman belum berani membagikan. Jadi kalau misalnya ngomongnya agak belepotan, mohon dimaafkan ya, karena tidak terbiasa ngomong di depan kamera. Jadi aku sudah berhasil melakukan operasi gigi bungsu di tahun ini, di bulan Januari sekitar 3 minggu yang lalu. Sebenarnya aku sudah pengen membagikan dari kemarin-kemarin, cuman masih belum berani karena belum ngelewatin ngelewatin masa 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 apa sih yang bagian masih ketakutan soal soket kering, dry socket. Nah itu kalau sekarang aku udah ngelewatin karena aku sudah di tahap apa ya, aku lupa juga tahap apa namanya, dan sudah nggak kontrol lagi. Jadi di akhir Desember kemarin gigi aku itu sakit. Aku tuh nggak pernah sakit gigi seumur hidup, bahkan nggak pernah sakit gigi. Nah ini ngerasain sakit gigi, awalnya kayak sakit gigi, nyeri, kenapa ya kok nyeri kayak gitu kan, dan dianggap alah nggak masalah gitu kan. Nah itu di akhir Desembernya. Pas di bulan Januarinya, enggak, di akhir Desember sakit, terus mau nggak mau harus minum pereda sakit biar sakitnya itu nggak berasa. Karena aku ngerasa sakit pertama kali, akhirnya aku ke dokter itu habis pulang dari Jawa. Baru nyampe itu jam 2 ke Pangkalan Bun. Langsung lah sore aku ke dokter gigi karena sudah janjian dan karena nggak betah dengan rasa sakitnya. Akhirnya aku ke salah satu dokter gigi. Aku ceritakan deh keluhan aku, dok sakit gigi. Tapi sebelumnya aku udah lihat di kaca tuh memang di bagian gigi bungsu aku tuh ada garis hitam gitu. Tapi kata dokternya, aku itu infeksi gigi, dan penyebab sakit gigi aku itu bukan karena gigi berlubangnya, melainkan karena infeksinya itu. Dan ada dugaan gigi itu tumbuhnya mereng menabrak si gigi sampingnya. Tapi kalau dilihat dari atas, dari mata telanjang itu sama sekali tidak terlihat. Akhirnya dokternya menyarankan untuk operasi. Salah satu caranya biar sakit giginya itu hilang. Dan dokternya sempat nanya, gimana? Nyerinya sampai kepala nggak, sampai mata nggak? Aku mikir, oh ternyata nyeri akibat gigi bungsu itu bisa separah itu. Terus aku bilang, enggak sih dok, cuma nyeri, itu pun kadang-kadang. Karena memang kondisi aku saat itu seperti itu. Dan dokternya bilang, kalau kamu mau operasi gigi bungsu, siapkan mental kamu dulu. Karena dampak operasi dijelaskan sama dia. Ada yang berdarah, ada yang bengkak, kayak gitu. Terus dari dokter situ, karena aku konsul ya, jadi nggak ada penanganan, cuma dibersihkan giginya, aku nggak bayar. Seminggu kemudian, gigi itu nyeri lagi. Nyerinya itu yang minum paracetamol masih agak ngefek, tapi tingkatan nyerinya lebih hebat daripada nyeri yang pertama. Karena nyeri lagi, aku konsul ya ke dokter bedah mulut. Tapi kayak pengen, awalnya niat operasi nih, udah yakin aku mau operasi gitu kan. Ternyata pas sampai sana itu harus ronsen dulu, dan di situ niat aku untuk operasi menciut kembali karena takut. Sebelum aku datang ke dokter bedah mulut atau ke dokter gigi, aku pasti scroll TikTok, cari info dulu. Apa aja sih dampak dari operasi gigi bungsu? Dan dampaknya itu ada berdarah, benanah, ada yang dry socket. Kayak, aduh, gak bisa kayak gitu. Gak betah banget gitu loh. Jadi gara-gara itulah aku takut banget. Sampai akhirnya karena di dokter bedah mulut disuruh ronsen, malam itu sih. Dan aku males harus ke rumah sakitnya karena capek juga habis aktivitas pagi. Jadi aku memutuskan untuk ronsen di hari berbeda tapi dengan BPJS, karena BPJS ku sudah aktif, jadi ronsennya nggak bayar. Ronsen, ternyata memang benar aku infeksi gigi bungsu. Dan gigi yang harus dicabut kata dokternya itu ada 4, bukan 4, malah 6. Karena di gambar ronsen itu gigi samping gigi bungsuku yang ditabrak juga berlubang. Kata dokternya kalau sampai goyang harus dicabut, tetapi kalau nggak goyang masih bisa dipertahankan giginya. Terus udah kepikiran nih, ompong banyak banget gitu. Terus dikasih obat, ya masih aman, masih sakit,
Sampai di suatu ketika ronsen di hari Senin atau Selasa, aku lupa, kayaknya seminggu kemudian, iya aku juga lupa sebenarnya, atau seminggu lebih atau 10 harian, gigi aku sakit yang aku minum obat nggak ngefek, sampai aku minum ibuprofen, paracetamol kayak gantian biar menghilangkan rasa nyeri, karena rahangnya ini diangkat yang sudah sakit sekali, nggak ngefek sama sekali. Dan itu aku tahan 3 hari. Di hari ketiganya aku benar-benar nggak kuat, aku memutuskan untuk operasi. Karena ketika di rumah sakit, di foto ronsennya tadi kelihatan kalau memang ada absesnya juga. Akhirnya aku datang deh ke dokter bedah mulut, disuruh minum obat dengan keberanian, udah berani banget karena nggak betah sakitnya sesakit itu. Aku nggak pernah sakit gigi seumur-umur, baru itu, dan itu sakit banget sampai ke kepala. Jadi dikit-dikit pusing, capek banget. Akhirnya operasi, tapi minum obat dulu. Minum obatnya itu 1 jam sebelum operasi. Operasinya kurang lebih 2,5 jam sama menjahit dan membersihkan. Ternyata nggak sakit operasi itu. Soalnya aku pikir bakalan sakit banget, apalagi itu bius sadar. Tapi memang capek karena harus membuka mulut selama 2,5 jam. Waktu disuntik biusnya itu agak sakit, tapi sakitnya tuh emang yang sedikit banget. Waktu disuntik bius itu absesnya keluar. Akhirnya berhasil operasi 2,5 jam, dijahit. Tahu nggak yang paling shock? Nggak bengkak, pipiku tuh tetap ada. Bahkan kalau kalian lihat di video TikTok aku ada nge-share day one after operasi, itu sama sekali nggak ada pembengkakan. Cuman kalau sininya nyeri jelas, karena namanya habis dikasih tindakan, nggak mungkin nggak nyeri kalau dipegang. Sampai hari pertama, kedua, seminggu, bahkan sampai lepas jahitan aman aja. Jadi itu bener-bener bener-bener kayak mematahkan spekulasi aku kalau operasi gigi bungsu itu serem. Ternyata enggak. Oh iya, tapi yang aku operasi sendiri ini 1 gigi aja. Waktu di rumah sakit aku sudah dapat antrian, dan itu antriannya di bulan Agustus. Di bulan Agustus itu aku operasi 3 gigi lagi. Kalau yang kemarin itu kenapa aku nekat operasi? Karena sakitnya sudah tidak tertahankan dan gigi sampingnya itu udah goyang. Ternyata nanahnya itu sudah membentuk folikel atau apa ya gitu ya, aku lupa, yang mengakibatkan gigi itu goyang juga. Jadi buat kalian yang mau operasi, nggak usah takut, lebih sakit kalau gigi itu dipertahankan. Kalau memang menyiksa ya udah, karena sindrom gigi bungsu itu dampaknya banyak banget deh. Coba kalian cari di Google, banyak banget. Jadi kalau misalnya memang harus dioperasi, operasi aja, tuh juga buat kebaikan kita. Dan ingat, nggak seserem itu. Aku sudah membuktikan. Karena awalnya aku takut banget, tapi selama seminggu, bahkan sampai sekarang itu nggak ada bengkak, dan ini lubangnya aman-aman aja sampai sekarang. Pemulihannya kalau di aku, karena aku di dokter bedah, itu 3 bulan. Soalnya aku ada tanya-tanya ke teman aku yang habis cabut gigi bungsu, itu ada yang bengkak sampai 2 minggu, tapi cabutnya di dokter gigi. Jadi kembali ke kalian.